Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indobay Podcast. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Indonesia. Bersama saya hostnya Muhammad Dodan. Kita akan memperkenalkan tamu kita yang istimewa dari Indonesia, Bapak Tamsi Lindrung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya berada di Beirut dan sekarang sedang berada di Indobay Podcast, bersamai teman-teman di sini. Sudah sejak beberapa hari ini berada di Beirut dan menikmati keindahan Beirut yang luar biasa. Masya Allah, ahlan wa sahlan Bapak. Ahlan bikum. Kami ucapkan. Terima kasih. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, Pak, gimana? Saya Tamsi Lindrung, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, persisnya sebagai Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, yang sejak beberapa hari ini, sejak tanggal 4 kami berangkat dari Jakarta menuju Beirut dalam rangka tugas studi referensi untuk menambah wawasan dan referensi mengenai kebijakan-kebijakan yang kita akan lakukan di Dewan Perwakilan Daerah. Saya dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya 3 periode duduk di Dewan Perwakilan Republik Indonesia, pernah berada di berbagai komisi, khususnya Komisi 4 yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, kemudian di Komisi 7 yang membidangi tentang energi, sumber daya mineral, kemudian pendidikan di Komisi 10 dan di Komisi Kesehatan di Komisi 9 tentang kesehatan. Jadi udah berkeliling dan pernah memimpin komisi-komisi tersebut dan juga memimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Mungkin selama di Indonesia mungkin Bapak sudah banyak membidangi dalam khususnya di komisi-komisi, dan sekarang ini Bapak mungkin di DPD, mungkin bisa diceritakan sedikit ke tugas atau kesehariannya Bapak selama di DPD ini, Bapak. Iya, saya baru periode pertama di DPD ini dan sekarang memasuki tahun ketiga. Konsentrasi saya sekarang ini ditugaskan pada kajian-kajian ketatanegaraan. Karena itu salah satu yang mewacana sekarang adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa amandemen ini kita perlu lakukan? Di antaranya yang terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah, perlu ada penguatan kewenangan DPD supaya DPD bisa lebih ekspansif di dalam menjalankan tugas-tugasnya, tugas-tugas konstitusional. Yang terpenting lainnya bahwa negara sesuai rekomendasi MPR sebelumnya, kita perlu haluan negara. Apakah itu bentuknya garis-garis besar atau penamaan lain seperti yang mengemuka sekarang ini, itu disebut pokok-pokok haluan negara. Cuman terakhir karena wacana ini dikhawatirkan ditumpangi oleh penumpang-penumpang gelap. Ya, saya kira ini satu isu yang juga mengemuka sehingga cenderung agak direm pembahasan tentang ini. Tetapi kami mencoba mencari solusi bahwa jika haluan negara kita mau buat, maka itu tidak mesti harus dengan amandemen Undang-Undang Dasar, tapi bisa dengan TAP MPR. TAP MPR juga berpeluang tanpa melalui amandemen.
atau bisa juga dengan undang-undang saja. Tapi yang pasti bahwa haluan negara ini diperlukan supaya setiap pemimpin siapapun nanti tidak bebas menginterpretasikan janji-janji politiknya yang bisa tercerabut daripada apa yang menjadi haluan negara kita. Jangan sampai ada pemimpin yang malamnya bermimpi berada di hutan, tiba-tiba besoknya dia minta pindahkan istana di hutan. Itu kan tidak boleh, jadi harus didasarkan pada haluan di dalam bernegara. Utang pun tidak boleh bebas untuk berutang, meskipun ada peluang untuk itu. Tapi tergantung bagaimana kebutuhan rakyat di dalam rangka mengawal apa yang menjadi tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat umum. Karena itu tugas mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satunya kita menjalin hubungan dengan berbagai negara untuk mengirim pelajar-pelajar kita sebanyak mungkin melakukan studi di negara-negara tersebut. Dan saya selaku pimpinan Badan Anggaran dulu sudah membuat suatu keputusan yang sekarang ini dikenal LPDP. Sebelumnya itu namanya Endowment Fund. Itu saya dulu yang memimpin sama Pak Hari Asar Asis dan Pak Olli Dendo Kambe. Nah, sekarang kami menjajaki peluang itu juga di Libanon sini. Alhamdulillah, ini Pak Dubes kita di sini sangat familiar di berbagai kalangan di Libanon ini. Kami bertemu dengan Grand Sheikh Mufti Abdul Latif Darian. Itu merespon sangat bagus. Kami juga sekaligus mengundang supaya dia bisa berkunjung ke Indonesia. Juga kami bertemu dengan pimpinan parlemen. Pimpinan parlemen ini luar biasa, gesturnya, penerimaannya, persahabatannya sama dengan Grense ini, luar biasa. Dia menyambut dengan penyambutan yang sangat ramah dan juga mengantarkan sampai keluar dari gedung untuk kembali melanjutkan kunjungan ke tempat-tempat lain. Dia memberikan saran beberapa tempat yang perlu kami kunjungi. Karena Beirut ini terkenal dengan percetakannya, penerbitannya, menghasilkan buku-buku yang luar biasa. Itu juga kami sampaikan bahwa Indonesia sangat paham tentang hal itu. Buku-buku yang banyak beredar di Indonesia itu buku-buku terbitan Beirut, Lebanon. Itu sangat luar biasa. Memang beliau menyampaikan Pak ini ya Elis yang Elis Farsali itu luar biasa. Dia cuma menyampaikan dalam waktu dekat belum bisa berkunjung ke Indonesia karena akan mempersiapkan pemilu. Yang kedua, masalah Libanon sendiri memang masih ada masalah, baik itu masalah yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Dari luar itu dia tekankan sekali bahwa gangguan Israel masih sangat banyak kepada negara ini. Dan kita dengan Libanon ini ada satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan, bahwa salah satu negara yang pertama kali memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia adalah Lebanon. Dan satu lagi, sikap kita terhadap Israel juga sama, ya, karena kita menjunjung tinggi yang namanya kemerdekaan. Ya. Ini luar biasa, kami merasakan dan kebanggaan kami karena duta besar kita ini penerimaannya sangat luar biasa, sangat dikenal. Dan kami ini sangat familiar dengan duta besar ini. Duta besar yang paling aktif di Libanon ini adalah duta besar Indonesia, yang memang kami tahu dia menjalin hubungan dengan banyak institusi, banyak lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di Lebanon. Baik. Mungkin dalam situasi atau Bapak selama ini bekerja misalkan di DPD, kemudian pulang lagi istirahat ke rumah, adakah waktu untuk mungkin berolahraga atau jalan-jalan pagi mungkin ketika di Indonesia Bapak gitu? Betul, kami sangat memperhatikan itu, bahkan bukan hanya di Indonesia. Tadi ini saya culik Ustaz Laudat ini untuk menemani saya jogging pagi di Zaitun Nabai.
luar biasa tempat joggingnya itu. Katanya masih banyak lagi yang lainnya lebih bagus. Saya nggak tahu apakah ini memancing saya untuk tinggal lebih lama di sini. Oh, kami dengan senang hati, Bapak. Memang terasa masih kurang. Ya, tadi Pak Wakil Ketua yang saya dampingi dalam kunjungan ke sini ini bersama Pak Pendeta Fernando, itu saya lihat luar biasa. Semua menikmati perjalanan kami di sini maupun dalam kegiatan-kegiatan yang formal seperti yang saya sampaikan tadi maupun terhadap kegiatan-kegiatan lainnya. Dan satu hal yang sangat membanggakan, kami juga sebut kepada pimpinan-pimpinan lembaga yang kami temui bahwa kami ada kontingen Garuda Indonesia di sini yang turut bertugas untuk menjaga keamanan Dan perdamaian Libanon di dan perdamaian Libanon ini. Dan ini satu tugas mulia yang diapresiasi juga oleh pimpinan Dewan maupun Mufti Syekh Abdul Latif Darian. Baik, Bapak. Mungkin Bapak sudah pernah berpengalaman atau berjalan atau berkunjung ke luar negeri selain di Lebanon, atau mungkin Bapak punya ada cerita menarik yang Bapak temukan di negara lain yang tidak ada di negara lain, kemudian ketika Bapak datang di Lebanon Bapak temukan yang di Lebanon, atau sebaliknya gitu, apa mungkin bisa? Pertama, keramahannya itu yang luar biasa, tampak sekali. Bukan hanya pejabatnya, tapi kita bertemu masyarakat umum di luar juga ramah-ramah. Bertemu dengan pengungsi pun, pengungsi saya kira banyak yang berubah, yang mungkin tadinya tegang atau apa, tapi berubah menjadi pengungsi dan tetap memperkenalkan diri sebagai pengungsi. Kemudian saya kira kelebihan-kelebihan yang lain kami sangat merasakan selama berada di Yordan ini, Di Lebanon. di Beirut, Lebanon ini. Jadi kami ditunjukkan tempat-tempat wisata, perpustakaan yang luar biasa, dan apalagi Kota-kota tua yang tadi malam mungkin Bapak. Kota-kota tua. Dan satu hal bahwa Lebanon ini dia di politiknya ini banyak sekte, tetapi kelihatannya bisa terkelola dengan baik. Ada 18 ya, 18 sekte, 18 yang disebutnya juga sekte maupun agama. Tetapi kita tidak melihat ada konflik-konflik religiusitas yang ada di sini, konflik-konflik agama maksud saya, tapi kelihatannya dengan sekte yang begitu banyak itu, tapi tetap damai-damai saja, damai-damai saja. Nah, memang ada satu yang saya pertanyakan karena saya lihat beberapa kawasan yang secara eksklusif disebut ini kawasan Kristen Ortodoks, ini kawasan Sunni, kawasan Syiah, kawasan apa. Tapi rupanya itu kawasan itu menjadi satu bentuk untuk antisipasi serangan-serangan dari luar, utamanya Israel. Ya, karena Israel memberi cap kepada satu komunitas tertentu di Lebanon ini yang selalu mau disasar. Jadi itu yang membuat kehati-hatian mereka sehingga ada kawasan-kawasan yang seperti itu. Tapi kita berharap bahwa krisis ekonomi, kita mendengar bahwa ini krisis ekonomi luar biasa di sini. Bayangkan aja nilai tukar yang sebelumnya $1 itu 1.500 menjadi 30 ribuan. 30.000. Dan ini melampaui dengan apa yang pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 98. Tapi kami melihat di lapangan kehidupan ekonominya biasa-biasa saja. Memang ada beberapa pengemis, ada beberapa yang
kita dengar mobil yang parkir di pinggir jalan itu adalah mobil-mobil yang tidak dipakai karena sulitnya bahan bakar ini kan. Nah, energi yang salah satu yang kami dengar ini termasuk listrik itu kebanyakan menggunakan genset karena hanya 2-4 jam dalam sehari disuplai energi dari negara. Tapi ini artinya rakyatnya ini luar biasa bisa bertahan dalam suasana seperti itu. Nah, salah satu yang menolong karena rupanya Lebanon ini punya ekspatriat yang banyak bekerja di luar negeri sehingga dolar itu tetap mengalir ke sini juga, sehingga itu yang membuat stabil saya kira. Apalagi penduduk yang tinggal di dalam negeri hanya 4,5 juta, tapi 15-an juta berada di luar negeri. Ini yang saya kira yang sangat membantu. Persis sama dengan kampung saya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu penduduknya 15 juta, tapi yang ada dalam provinsi itu hanya 6 juta. Untuk potensi atau potensi kerjasama RI Libanon ini, bagaimana pandangan Bapak atau ada masukan untuk kita warga negara khususnya di Lebanon atau warga negara Indonesia ada potensi kerjasama di Lebanon sini? Saya melihat memang salah satu waktu saya buka puasa bersama Pak Dubes dan Pak Waka, Pak Mahyudin, serta Pak Pendeta Fernandos itu dan Ibu Dubes, kami bertanya tentang hasil-hasil pertanian, termasuk yang disuguhkan ketika kita berbuka, pisang, buah-buahan yang lain, apakah hasil pertanian dari di sini? Ternyata itu diimpor. Nah, saya kira ini peluang bagi kita ini. Dan salah satu yang diimpor itu juga adalah kopi. Dan di sini disampaikan penggemar kopi itu sangat banyak. Jadi saya kira ini adalah potensi kerjasama di bidang perdagangan maupun di bidang wisata. Kami juga mengembangkan wisata di Indonesia. Saya kira ini bisa terjadi kerjasama yang baik antara Indonesia dan Lebanon terkait dengan ini. Terutama juga kerjasama parlemen. Saya kira ini perlu kita terus tingkatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu yang menjadi ganjalan bagi Lebanon sehingga kurang mengembangkan kegiatan keluar, terutama ke Indonesia karena permasalahan di dalam negeri. Tapi kalau selesai permasalahannya di dalam negeri, dia katakan akan mencoba menjalin hubungan dan meningkatkan kerjasama parlemen itu. Nah, saya kira ini salah satu. Yang lain di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini sangat potensial karena kita tahu bahwa ilmuwan di sini khususnya yang terkait dengan pengembangan keberagaman dan keberagamaan, saya kira Lebanon ini layak untuk menjadi referensi. Buku-buku seperti yang saya sampaikan tadi, Lebanon ini terkenal dengan penerbitannya yang luar biasa. Kalau ke toko buku di Indonesia, termasuk toko buku Gramedia yang paling besar itu, di etalasenya itu buku-buku Lebanon, terbitan Beirut sangat banyak. Saya sendiri mengoleksi beberapa. Siap. Ya. Saya informasikan juga di sini kita ada PPI Bapak, mahasiswa. Kemudian kita di sini ada sekitar 44 mahasiswa dari Indonesia, ada di Universitas Al-Islah Tripoli, kemudian ada di Universitas Jinan, ada di Universitas Al-Azhar BK, ada juga di Universitas Dakwah, dan sekarang ada juga mahasiswa kita yang ingin melanjutkan S2 di Universitas Darul Fatwa Pak. Iya. Saya kira universitas tersebut perlu nanti secara khusus mungkin dalam kunjungan kami selanjutnya akan bertemu dan akan mencoba membuat MOU terkait dengan pengiriman mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke sini. Karena saya sendiri punya sekolah-sekolah yang lulusannya ada tersebar di berbagai benua di seluruh dunia, dan
saya sangat bangga karena itu setiap kali saya berkunjung ke luar negeri saya berusaha untuk menemui. Termasuk besok ini saya ke Jordan, hari ini ke Jordan, besok saya janjian akan bertemu di Jordan dan di berbagai negara lainnya ada, dan di sini memang secara langsung belum ada, tapi kemarin ketemu satu anak yang sering berada di kampus sekolah yang saya bangun itu, dan dia sedang mengambil S2 di sini. Yang dari Aceh, siapa namanya? Ismail, apa siapa? Ya. Termasuk yang dari ketua PPI ini kan yang dari Sahid. Ya, ini ya, dia bersama-sama itu saya ketemu. Jadi saya minta supaya dijajaki kemungkinan untuk itu, dan saya akan langsung bertemu dengan Dr. Kahar yang memimpin LPDP di Jakarta nanti. Sangat berterima kasih Bapak, alhamdulillah sudah sampai di Beirut, dan insya Allah kami sangat menunggu kedatangan kedua kalinya. Mungkin kita bisa bercerita lebih banyak lagi tentang keadaan Lebanon, dan kita bisa menjalin kerjasama khususnya antar pelajar di Lebanon. Yang terakhir mungkin Bapak bisa sedikit memberikan wejangan atau semangat lah buat teman-teman mahasiswa khususnya dan WNI kita yang ada di Lebanon sini Bapak. Ini Pak Dubes ini kan luar biasa, kita beri apresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan selama dia menjalankan tugas di sini. Kami tahu betul bahwa beliau sangat aktif dan penerimaan masyarakat Lebanon terhadap dia sangat luar biasa. Pimpinan-pimpinan yang kami temui itu semua terkesan dengan beliau. Semua kenal, dan tidak hanya kenal tapi terkesan yang luar biasa. Ya memang beliau sejak dulu dia adalah orang baik dan punya pengalaman politik yang luar biasa. 4 periode apa 5 periode di DPR, kemudian menjadi duta besar. Ini aset yang saya berharap masyarakat Indonesia yang ada di sini membantu beliau semaksimal mungkin supaya apa yang kita harapkan terutama dalam tugas-tugas beliau untuk mendorong adanya kerjasama Indonesia dengan Lebanon ini bisa semakin efektif, dan juga kami berharap nanti teman-teman yang di DPD yang memimpin kerjasama parlemen ini supaya lebih mengintensifkan dengan Lebanon, karena Lebanon itu terkesan ada stigma bahwa di sini itu rawan, konflik banyak, tidak aman. Makanya nanti saya mau tunjukkan bahwa sangat aman. Saya akan perlihatkan video-video seperti kita tadi jogging. Kemarin kita ada di kafe yang sangat humanis juga. Dan di sini suara azan tidak mengganggu. Kafe kemarin di tempat kami ngopi-ngopi itu ternyata pas waktu maghrib buka puasa, azan dengan suara yang sangat merdu. Kita tinggalkan waktu Isya juga azan lagi, dan kemudian kami melanjutkan salat tarawih di Masjid Al-Amin. Ini di Beirut sini. Di Beirut ya. Saya mengaturkan terima kasih kepada kawan-kawan segenap jajaran di KBRI, utamanya kepada Pak Dubes yang telah memberikan penerimaan yang luar biasa sampai meminta kami supaya tidak perlu mencari hotel. Jadi kita menginap di Wisma KBRI, kita menikmati keindahan yang luar biasa dan keramah tamahan para teman-teman yang di KBRI ini. Ya, luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama kami di sini. Saya tahu kami tentu sangat merepotkan. Ya, kadang-kala harus didampingi untuk kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kegiatan-kegiatan yang sudah resmi. Karena kita ingin juga melihat
suasana lain di luar daripada pertemuan-pertemuan yang dilakukan di parlemen maupun di lembaga fatwa atau majelis fatwa. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sahabat podcast Indobay, kita telah ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Syukron kasih Bapak kami ucapkan. Alhamdulillah sudah sudi mampir di podcast kami di Indobay di KBRI Beirut. Saya pribadi beserta semua teman-teman dan staf-staf yang lain mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah berkunjung dan kami sangat berharap kunjungan kedua kalinya bisa lebih lama lagi di sini Bapak. Insya Allah, memang ini terasa kurang. Setiap kali melewat sesuatu, wah ini belum kita ini. Ya. Insya Allah dalam beberapa bulan mungkin kami siap. Iya, insya Allah. Nanti kedatangan Bapak lagi. Insya Allah. Kelihatannya sangat terkesan dan akan kembali lagi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bisa nanti bisa sama keluarga sekalian Bapak. Iya, nanti insya Allah. Bisa berjalan-jalan nanti ke musim salju. Nanti kita bisa lihat salju ke benteng Romawi yang ada di Baalbek. Wah, karena masih banyak sekali. Ini tambah lagi nih. Ternyata masih banyak. Karena masih banyak sekali tempat atau museum yang tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi di Lebanon. Tadi malam sama Mas Farid saya ke juga dari Masjid Alamin, di samping Masjid Alamin kami ke ini Masjid Nabi Hidar. Ini tidak banyak diketahui ini. Iya, betul. Jadi ini juga satu cerita yang akan saya sosialisasikan di teman-teman di Indonesia nanti. Baik, Bapak. Nah, yang terpenting bahwa Lebanon aman. Alhamdulillah. Baiklah, sekedar bincang-bincang kami bersama Bapak Tamsilin Rum, anggota DPD. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah datang dan berkunjung ke KBRI Beirut. Alhamdulillah kami sangat banyak mendapatkan manfaat dari Bapak sendiri. Akhir kalam, kami tutup bincang-bincang podcast kita pada pagi hari ini bersama Bapak Tamsilin Rum dari DPD. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.